Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Uzlatul Anissa dengan NIM 1905-1003, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Malikus Satre. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan terkait analisis kontrak bisnis kasus Wan Prestasi dalam perjanjian borongan pekerjaan di bidang jasa meter antara PT PLN Persero Cabang Sigi dengan PT Multiguna Putra Aceh Mandiri. Langsung saja, pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan, yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional itu sendiri, seringkali dilakukan banyak program pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, baik proyek swasta maupun proyek pemerintah yang dapat melibatkan orang atau pihak-pihak yang dapat membantu supaya progres pembangunannya cepat terselesaikan. Pihak-pihak yang terlibat tersebut antara lain adalah pihak penyedia jasa dan pihak pengguna jasa. Dalam pelaksanaannya, untuk menjalin kerjasama tersebut membutuhkan suatu kontrak bisnis, yaitu menjadi bukti bahwa adanya hubungan hukum yang terjalin. Akibat adanya hubungan hukum yang terjalin, maka terdapat salah satu isu mendasar yang sering dibahas dalam studi keperdataan adalah Wan Prestasi terhadap kontrak bisnis. Wan Prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Itu perlu didukung oleh beberapa sarana. Salah satu diantaranya adalah prasarana listrik, di mana listrik dalam kehidupan sehari-hari sangat besar pengaruhnya dan merupakan salah satu sumber tenaga yang penting bagi kehidupan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Listrik merupakan sumber energi penting yang dikelola oleh negara, maka adanya peraturan-peraturan yang mengatur tentang PT PLN sebagai pengelola dengan tujuan utama kepentingan masyarakat yang didasarkan pada pasal 33 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Makna yang dapat diambil dari pasal tersebut adalah PT PLN diberi wewenang oleh pemerintah untuk menguasai dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan listrik. PT PLN akan melayani semua masyarakat di seluruh daerah di Indonesia. Akan tetapi pihak PT PLN khususnya di Provinsi Aceh dalam hal melayani masyarakat tidak memungkinkan untuk mengelola dan bekerja sendiri. Oleh karena itu, PT PLN melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang menyediakan jasa di bidang ketenaga listrikan. Nah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah proses pelaksanaan perjanjian borongan pekerjaan antara PT PLN Persero Cabang Sigli dengan PT Multiguna Putra Aceh Mandiri? Yang kedua, bagaimana pertanggungjawaban pihak yang melakukan wan prestasi dalam perjanjian borongan pekerjaan tersebut? Yang ketiga, yaitu bagaimana penyelesaian kasus wan prestasi kontrak bisnis pekerjaan borongan di bidang jasa baca meter. Untuk metode penelitian yang saya gunakan, yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum yang bersifat normatif adalah penelitian kepustakaan atau library research. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau stage approach, yaitu dengan meneliti dan menganalisa kebijakan-kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis dapat dilakukan dengan analisis secara kualitatif, yaitu dengan menyimpulkan, yang kemudian disajikan secara deskriptif, analisis yang menggambarkan atau penguraian secara umum dari masalah yang akan dibahas. Masuk kepada pembahasan. Yang pertama, bagaimana kronologi kasusnya? Kronologis kasus yang pertama yaitu perjanjian kerjasama di bidang jasa borongan baca meter yang terjadi antara PT PLN Cabang Sigli dengan PT Multiguna Putra Aceh Mandiri, yaitu dilakukan dengan cara penunjukan secara langsung tanpa adanya pengadaan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kronologi kasus.
Perjanjian kerjasama di bidang jasa borongan baca meter yang terjadi antara PT PLN Persero Cabang Sigli dengan PT Multiguna Putra Aceh Mandiri, yaitu dilakukan dengan cara penunjukan secara langsung tanpa adanya pengadaan terlebih dahulu. Awalnya PT PLN Persero Cabang Sigli 11 November 2016 mengirimkan surat undangan nomor 012 SU garing 61 garing PAN garing AO dan TU SGL 2008 kepada PT Multiguna Putra Aceh Mandiri untuk menghadiri rapat mengenai penunjukan langsung dan penawaran harga untuk pekerjaan jasa borongan baca meter tersebut. Setelah semua pernyataan dipenuhi berdasarkan surat perintah kerja, dibuatlah kontrak kerja pada tanggal 1 Desember 2008 antara PT PLN Persero Cabang Sigli dengan PT Multiguna Putra Aceh Mandiri di kantor PT PLN cabang Sigli tersebut. Kemudian setelah kontrak dibuat, maka kedua belah pihak menandatangani kontrak tersebut sebagai tanda bahwa perjanjian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dan penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 7 hari kalender setelah diterbitkannya surat penunjukan penyedia barang atau jasa dan setelah penyedia barang atau jasa ditunjukkan menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan ketentuan. Pertama, nilai jaminan pelaksanaan dengan jaminan bank 5% dan nilai kontrak dan sudah ditermasuk PPN. 2. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatangannya kontrak sampai 30 hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir berdasarkan kontrak. Yang ketiga, pada saat jaminan pelaksanaan diterima oleh pengguna barang atau jasa, maka jaminan penawaran yang bersangkutan segera dikembalikan. Pelaksanaan perjanjian pemborongan yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, di mana pihak PT Multiguna Putra Aceh Mandiri telah sepakat dengan PT PLN Persero Cabang Sigli untuk melaksanakan pekerjaan borongan baca meter di kota Sigli. Pembacaan KWH meter ini dimulai tanggal 15 dan batas akhir pembacaan KWH meter adalah tanggal 25 setiap bulan atau ditentukan kemudian oleh pertama yang mewakili. Semua pekerjaan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pihak PT Multiguna Putra Aceh Mandiri telah melakukan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam kontrak perjanjian dengan baik dan benar, tanpa ada melakukan kesalahan sedikit pun. Namun pada kenyataannya, hak menerima upah dari hasil kerja untuk PT Multiguna Putra Aceh Mandiri tidak diberikan oleh PT PLN Cabang Sigli sampai dengan habisnya masa kontrak yang berakhir. Belum juga melunaskan sisa pembayaran upah kerja tersebut sampai dengan saat ini. Mengenai berapa jumlah sisa pembayaran yang belum dilunasi oleh pihak PT PLN Cabang Sigli kepada PT Multiguna Putra Aceh Mandiri, kedua belah pihak tidak dapat memastikan jumlahnya secara rinci karena semua pegawai dari pihak PT PLN yang dulunya bertugas mengawasi kegiatan borongan pekerjaan di bidang jasa meter ini sudah tidak bekerja lagi, sehingga pegawai pengganti atau pegawai yang baru tidak mengetahui permasalahan yang terjadi sebelumnya. Selanjutnya, objek perjanjian. Perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak telah berlangsung selama 4 periode, yaitu sebagai berikut. Kontrak nomor 012 PJ garing 610 garing AO strip TU garing SGL garing 2008 telah kontrak kedua nomor 07 PJ garing 610 garing AO strip TU garing SGL garing 2009. Kontrak kerja yang ketiga yaitu nomor 040 SPP garing 610 garing AO strip niaga dan PP garing SGL garing 2010. Dan kontrak yang keempat yaitu nomor 001 SPP garing 610 garing AO strip niaga dan PP garing SGL garing 2012, yaitu pertanggungjawaban pihak yang melakukan prestasi dalam perjanjian borongan pekerjaan di bidang jasa baca meter antara PT PLN Persero Cabang Sigli dengan PT Multiguna Putra Mandiri Sigli, yaitu jawaban pihak PT PLN tersebut belum juga terselesaikan dan pihak PT Multiguna Putra Aceh Mandiri sampai dengan saat ini belum menerima haknya sesuai dengan perjanjian yang ada. Meskipun di dalam kontrak mengatur mengenai tanggung jawab dan ganti rugi, namun sampai saat ini walaupun pekerjaan tersebut telah selesai, pihak PT PLN wilayah Sigli belum juga melunasi atau membayar upah kerja kepada PT Multiguna Putra Aceh Mandiri. Karena apabila dipertanyakan mengenai perihal pembayaran tersebut, PT PLN Cabang Sigli selalu memberikan jawaban yang menggantung kepada PT Multiguna Putra Aceh Mandiri. Untuk selanjutnya yaitu penyelesaian kasus prestasi
kontrak bisnis perjanjian borongan di bidang jasa baca meter antara PT PLN dengan PT Multiguna Putra Aceh Mandiri, yaitu dalam kontrak perjanjian pada pasal 25 ayat 1 dinyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan pendapat atau sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikan dalam musyawarah dan mufakat. Karena selama ini, baik PT PLN Wilayah Aceh maupun pihak PT Multiguna Putra Aceh Mandiri belum pernah sama sekali terlibat kasus sampai ke pengadilan, ataupun kasus yang sampai menyebabkan putusnya kontrak. Hal ini disebabkan karena pihak yang merasa dirugikan, yaitu PT Multiguna Putra Aceh Mandiri, memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pihak yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki dan atau melengkapi pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam kontrak. Selanjutnya yaitu analisis kasus wan prestasi PT PLN Cabang Sili dengan PT Multiguna Putra Aceh Mandiri. Pada perjanjian yang dilakukan oleh PT PLN dengan PT Multiguna Putra Mandiri Sigli menandatangani kontrak bisnis pekerjaan pemborongan yang berlangsung selama 4 periode. Artinya, kontrak bisnis tersebut dinyatakan sah secara hukum di mana para pihak sepakat untuk mengadakan isi dari setiap pasal yang tertuang dalam kontrak. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dalam pasal 1313 KUH Perdata yang dikenal dengan perjanjian, yang berarti bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Akan tetapi, pada kenyataannya, pihak PT PLN Cabang Sigli tidak membayar upah sampai pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan perjanjian dengan PT Multiguna. Maka pihak PT PLN dinyatakan wan prestasi karena tidak dipenuhinya hak PT Multiguna Putra Aceh Mandiri yang telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian. Penyebab tidak dibayarkannya upah kerja untuk pekerjaan borongan baca meter ini dikarenakan dana untuk pembayaran pekerjaan borongan baca meter tersebut telah digunakan untuk keperluan atau pekerjaan lain, yaitu pemborongan pekerjaan pembangunan instalasi listrik di daerah Aceh Tamiang. Dalam kontrak perjanjian tersebut memang tidak ada mengatur mengenai wan prestasi secara terperinci seperti kontrak-kontrak bisnis pada umumnya. Dalam kontrak ini hanya mengatur wan prestasi secara garis besar seperti yang tercantum dalam perjanjian pada pasal 19 ayat 5 yang menyatakan salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian ini dengan memberitahukan sebelumnya kepada pihak lainnya apabila pihak lainnya telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini. Pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa meskipun dalam kontrak bisnis yang mereka sepakati ini tidak mengatur tentang wan prestasi secara eksplisit, namun pernyataan dari salah satu pasal yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa pihak PT PLN Cabang Sigli telah wan prestasi, yaitu berdasarkan istilah wan prestasi yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wan prestasi adalah suatu sikap di mana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Dan wan prestasi menurut pasal 1338 KUH Perdata menyatakan debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Kemudian pasal 1243 KUH Perdata penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dapat dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Penyelesaian melalui musyawarah untuk memperoleh mufakat. Apabila perselisihan atau sengketa masih belum dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka perselisihan diselesaikan dengan mengacu pada pasal 25 ayat 2 dalam kontrak perjanjian, yaitu apabila dalam 30 hari setelah musyawarah dan mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan negeri Sigli. Namun, kenyataannya sampai pada saat ini permasalahan tersebut belum juga terselesaikan dan pihak PT Multiguna Putra Aceh Mandiri sampai dengan saat ini belum menerima haknya sesuai dengan perjanjian yang ada. Nah, dalam praktek pada umumnya proses penyelesaian wan prestasi dilakukan, yaitu yang pertama memberikan teguran secara lisan, yang kedua memberikan surat peringatan secara tertulis atas keterlambatan pekerjaan, yang ketiga memberikan addendum, yang keempat memutuskan kontrak perjanjian. Nah, karena menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa, berbeda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian ahli, bahwa tindakan dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui musyawarah sudah sesuai dengan ketentuan.
Akan tetapi, meskipun di dalam kontrak perjanjian kerjasama antara PT PLN, PT Multiguna Putra Aceh Mandiri mengatur mengenai tanggung jawab dan ganti rugi yang terdapat dalam pasal 15, namun sampai saat ini walaupun pekerjaan tersebut telah selesai, pihak PT PLN belum juga melunasi atau membayar upah kerja kepada PT Multiguna Putra Aceh Mandiri. Kaitkan dengan tujuan hukum sendiri, maka pihak PT PLN Cabang Sigli tidak memberikan kepastian hukum kepada PT Multiguna Putra Aceh Mandiri mengenai kapan akan dilunasinya pembayaran dari upah kerja yang telah dilakukan oleh PT Multiguna Putra Aceh Mandiri. Tindakan yang dilakukan oleh PT PLN Cabang Sigli tidak dibenarkan karena pihaknya tidak memberikan pertanggungjawaban atas wan prestasi dan dikategorikan juga sebagai perbuatan melawan hukum. Menurut pasal 1243 KUH Perdata yang melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wan prestasi diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut pihak yang melanggar kewajiban debitur tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka ia dapat dinyatakan lalai atau wan prestasi, dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wan prestasi. Sementara tanggung jawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum yang diatur di dalam pasal 1365 KUH Perdata, di mana tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut yang didasari adanya perbuatan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Pelaksanaan perjanjian kerjasama di bidang jasa borongan baca meter ini diberikan oleh PT PLN Perseru Cabang Sigli kepada PT Multiguna Putra Aceh Mandiri dengan cara penunjukan secara langsung tanpa adanya pengadaan terlebih dahulu. Semua persyaratan dipenuhi berdasarkan surat perintah kerja. Kemudian PT Multiguna Putra Aceh Mandiri melakukan tanda tanganan. Maka pelaksanaan perjanjian pemborongan yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, di mana pihak PT Multiguna Putra Aceh Mandiri telah sepakat dengan PT PLN Cabang Sigli untuk melaksanakan pekerjaan borongan baca meter di kota Sigli. Penyebab dari terjadinya wan prestasi yaitu tidak dibayarkannya upah kerja untuk pekerjaan borongan baca meter ini, karena dana untuk pembayaran pekerjaan borongan baca meter tersebut telah digunakan untuk keperluan atau pekerjaan lain, yaitu pemborongan pekerjaan darurat pembangunan instalasi listrik di daerah Aceh Tanah. Pertanggungjawaban dari pihak PT PLN Cabang Sigli terhadap wan prestasi yang dilakukannya tersebut sampai saat ini belum ada. Namun demikian, pihak PT Multiguna Putra Aceh Mandiri tetap memberikan kesempatan untuk pihak PT PLN Cabang Sigli untuk membayar upah kerja yang telah tercantum di dalam kontrak perjanjian borongan baca meter tersebut. Selanjutnya yaitu saran. Ini perlu adanya kehati-hatian terhadap pihak yang diperjanjikan dalam menjalankan kewajibannya, sehingga perjanjian ini dapat berjalan dengan seimbang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta agar tidak menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan atau perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak. Seharusnya pihak PT PLN Cabang Sigli terlebih dahulu menjalankan kewajibannya untuk membayar upah kerja kepada PT Multiguna Putra Aceh Mandiri, dan PT PLN harus menyiapkan anggaran yang lain apabila ada membuat perjanjian baru dengan pihak ketiga, sehingga perjanjian baru tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Untuk PT Multiguna Putra Aceh Mandiri harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sigli untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak PT PLN. Sekian dari pemaparan terkait analisis kontrak bisnis kasus wan prestasi dalam perjanjian borongan pekerjaan di bidang jasa baca meter antara PT PLN Perseru Cabang Sigli dengan PT Multiguna Putra Aceh Mandiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.